industri telekomunikasi saat ini agak berbeda dengan industri telekomunikasi mungkin 20 tahun atau 15 tahun yang lalu. Di mana pada saat itu pertumbuhan bisnis telekomunikasi selalu double digit dan angkanya cukup besar. Jumlah pemain mencapai lebih dari 10. Tapi kini industri telekomunikasi tidak lagi gegap gempita seperti satu dekade atau 15 tahun yang lalu. Jumlah pemain sekarang terutama untuk pemain seluler masih menyisakan 4 pemain yang mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi 3 pemain dengan adanya rencana konsolidasi 2 pemain lainnya. Memang ini lagi hot issue sekarang regulatory cost. Kalau dilihat dari media menyampaikan, dari ATSI juga menyampaikan, operator menyampaikan bahwa operator memerlukan insentif katanya Pak Heru karena regulatory cost-nya cukup tinggi. Jadi memang sebenarnya operator itu melalui asosiasinya ATSI tahun lalu itu menyampaikan surat kepada Presiden dan juga kepada Kominfo yang menyampaikan bahwa mereka itu mengeluhkan mengenai regulatory cost. Karena regulatory cost kalau di Kominfo itu kan regulatory cost sektor telekomunikasi itu ada BHP frekuensi, BHP telekomunikasi, dan juga BHP USO. Nah ini kalau dijumlahkan itu bisa mencapai 13-14% dari total revenue mereka. Jadi mereka merasa ini sangat memberatkan karena ini merupakan satu komponen di mana mereka nggak bisa otak-atik, operator nggak bisa otak-atik lagi karena harus dibayarkan kepada pemerintah gitu. Kalau misalnya cost yang lainnya itu mereka bisa melakukan efisiensi, tetapi kalau cost dari regulatory cost ini mereka mau nggak mau harus membayarkan. Halo warga digital dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Heru Sutadi di kanal Republik Digital. Di kanal ini kita akan banyak membahas mengenai perkembangan digital di tanah air dan juga dunia. Dari teknologi informasi, digital lifestyle, kecerdasan buatan, keamanan siber, perlindungan data dan hal-hal lainnya yang terkait dengan ekosistem digital. Oke, kita akan bahas apa hari ini? Kita akan bahas mengenai bagaimana nasib industri telekomunikasi. Sebagaimana kita ketahui, industri telekomunikasi saat ini agak berbeda dengan industri telekomunikasi mungkin 20 tahun atau 15 tahun yang lalu. Di mana pada saat itu pertumbuhan bisnis telekomunikasi selalu double digit dan angkanya cukup besar. Jumlah pemain mencapai lebih dari 10. Tapi kini industri telekomunikasi tidak lagi gegap gempita seperti satu dekade atau 15 tahun yang lalu. Jumlah pemain sekarang terutama untuk pemain seluler masih menyisakan 4 pemain yang mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi 3 pemain dengan adanya rencana konsolidasi 2 pemain lainnya. Nah, kalau kita lihat juga pertumbuhan bisnis telekomunikasi yang tidak tinggi lagi, bahkan sekarang rata-rata di bawah 1%. Dari beberapa isu terkait dengan industri telekomunikasi yang disampaikan oleh para operator telekomunikasi seluler, termasuk juga oleh para pemain bisnis internet, adalah persoalan regulatory cost yang cukup besar di Indonesia. Regulatory cost adalah hal-hal yang terkait dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemain telekomunikasi, pemain internet di Indonesia untuk pemenuhan atau compliance terhadap regulasi yang ada. Katakanlah di industri telekomunikasi. Di industri telekomunikasi ada beberapa regulatory cost. Yang pertama adalah BHP telekomunikasi yang besarnya 0,5% dari gross revenue. Kemudian ada juga kewajiban USO yang besarnya 1,25% dari gross revenue. Artinya sudah 1,75. Yang cukup besar juga adalah BHP atau biaya hak penyelenggaraan penggunaan pita frekuensi yang angkanya tentu variatif.
Tapi dari banyak BHP frekuensi yang ada di Indonesia, kebanyakan adalah berdasarkan hasil lelang. Dan kita ketahui lelang frekuensi di Indonesia basisnya adalah 3G yang dilakukan lelang pada 2006. Pada saat itu, lelang mendapatkan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Karena rata-rata setiap 5 MHz frekuensi itu terendah saja sampai 160 miliar. Bisa dibayangkan bila mana angka minimal ini dipakai ke semua lelang yang tentunya juga akan ditambahkan komponen peningkatan dari hasil lelang, kemudian juga harga dasar lelangnya juga dinaikkan dari harga dasar lelang 2006 ditambah juga dengan perkembangan inflasi, BI rate segala macam, sehingga juga angkanya angka yang tidak sedikit kontribusi dari spektrum frekuensi bagi negara. Kalau kita lihat pendapatan Kominfo saja misalnya bisa mencapai kontribusi terhadap negara bisa mencapai 25 triliun. Insentif bagi operator telekomunikasi dan juga penyedia jasa internet seringkali disuarakan. Ini seperti kita bisa baca dari CNBC Indonesia di medio Juni 2024 ini sempat disampaikan adanya 6 skema insentif biaya frekuensi buat operator seluler. Kalau kita baca berita ini, ada juga apa yang menjadi concern dari operator seluler, terutama dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia yang disampaikan oleh Sekjen ATSI Marwan O. Basir. Dari berita tersebut, kita bisa baca apa yang disampaikan oleh Sekjen ATSI Pak Marwan O. Basir yang disampaikan bahwa industri seluler membutuhkan insentif karena biaya regulasi atau regulatory cost termasuk sewa frekuensi yang mencapai 12,4% dari total biaya. Di sisi lain, pertumbuhan industri telekomunikasi kini hanya sekitar 5,6%. Dari pemberitaan tersebut juga ada disampaikan 6 skema insentif yang disiapkan oleh pemerintah. Coba kita lihat satu persatu. Kalau kita lihat berdasarkan PP nomor 23 tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak menjelaskan adanya 6 pilihan insentif. Yang pertama itu adalah mekanisme seleksi, yang dalam hal ini terkait dengan penawaran harga lelang dan atau tanpa penawaran harga yang sifatnya beauty contest. Kemudian yang kedua itu adalah upfront fee. Jadi di sini akan ada fleksibilitas penentuan besaran upfront fee. Yang sebelumnya dibayarkan adalah 2 kali harga pemenang seleksi. Memang penentuan upfront fee di 2006 ketika kita melakukan seleksi atau lelang 3G itu kita mengikuti apa yang dikerjakan oleh Hong Kong gitu ya, di mana ada upfront fee dan juga dari harga yang dilelang. Nah, kalau kita lihat di sini dengan fleksibilitas yang ada, tentu memang perlu dilihat lagi apakah memang nanti upfront fee itu ditiadakan atau seperti apa. Karena di negara seperti Hong Kong, upfront fee memang sudah ditiadakan untuk lelang-lelang yang dilakukan oleh mereka pada saat ini. Kemudian juga kita bicara tentang annual fee ya. Dalam hal terkait dengan izin penggunaan frekuensi radio ada biaya yang dibayarkan setiap tahun. Kalau misalnya biaya yang dibayarkan setiap tahun berdasarkan lelang, itu angkanya biasanya memang sudah ditetapkan dalam lelang frekuensi yang biasanya itu dibayarkan 1 kali harga pemenang seleksi. Kemudian juga ada insentif sebagai adanya faktor pengurang gitu ya, karena ada kondisi tertentu di mana BHP IPFR hasil seleksi dapat dikenakan faktor pengurang. Kemudian juga bisa BHP sampai dengan Norpia, di mana dengan pertimbangan tertentu, yaitu misalnya kegiatan bersifat non-komersial, kebencanaan, pendidikan, dan lain-lain, besaran BHP dapat dikenakan insentif hingga Rp0 atau 0%. Kemudian juga ada evaluasi indeks BHP ISR microwave link dan juga angkasa. Di sini ada 2 macam insentif, yaitu diberikan kepada satelit yang lebih efisien dalam menggunakan bandwidth dan satelit Indonesia, serta insentif diberikan kepada E-band di microwave link. Untuk mengetahui lebih jauh apa yang disampaikan oleh
operator telekomunikasi kepada pemerintah dan rencana insentif apa yang dapat diberikan pemerintah pada operator telekomunikasi, kita akan menghubungi Mas Leo Sugandi yang merupakan analis kebijakan ahli media dari Kementerian Kominfo yang saat ini juga sedang mengikuti Diklat PKN tingkat 2 di mana membuat kajian tentang insentif. Halo Mas Leo, apa kabar? Baik, Pak Heru, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi kita langsung aja nih Mas Leo. Kalau kita lihat kan memang industri telekomunikasi dalam beberapa tahun terakhir ini kan merasa keberatan gitu ya, terutama dengan regulatory cost gitu atau biaya regulasi yang dinilai sangat tinggi gitu. Itu di atas 10%. Nah, eh, mungkin Mas Leo bisa menyampaikan apa yang menjadi masukan dari operator terkait dengan regulatory cost dan mungkin juga apa temuan dari Kementerian Kominfo terkait dengan regulatory cost yang ada saat ini. Baik, terima kasih Pak Heru. Memang ini lagi hot issue sekarang regulatory cost. Kalau dilihat dari media menyampaikan, dari ATSI juga menyampaikan, operator menyampaikan bahwa operator memerlukan insentif katanya Pak Heru karena regulatory cost-nya cukup tinggi. Jadi memang sebenarnya operator itu melalui asosiasinya ATSI tahun lalu itu menyampaikan surat kepada Presiden dan juga kepada Kominfo yang menyampaikan bahwa mereka itu mengeluhkan mengenai regulatory cost. Karena regulatory cost, kalau di Kominfo itu kan regulatory cost sektor telekomunikasi itu ada BHP frekuensi, BHP telekomunikasi, dan juga BHP USO. Nah ini kalau dijumlahkan itu bisa mencapai 13-14% dari total revenue mereka. Jadi mereka merasa ini sangat memberatkan karena ini merupakan satu komponen di mana mereka nggak bisa otak-atik, operator nggak bisa otak-atik lagi karena harus dibayarkan kepada pemerintah gitu. Kalau misalnya cost yang lainnya itu mereka bisa melakukan efisiensi, tetapi kalau cost dari regulatory cost ini mereka mau nggak mau harus membayarkan. Dan ini memang menjadi salah satu concern juga bagi Kominfo untuk menangani, menindaklanjuti permasalahan regulatory cost ini. Kira-kira seperti itu, Pak Iro. Ya memang kalau kita lihat kan saat ini kan industri telekomunikasi tidak seperti satu dekade yang lalu gitu ya, di mana terjadi pertumbuhan yang cukup besar dengan margin yang cukup signifikan. Tadi kalau kita lihat tadi ada 13-14% Mas Rio, itu belum mungkin retribusi di daerah. Nah, apa yang diminta dari operator telekomunikasi terkait dengan regulatory cost yang dinilai oleh mereka sangat tinggi? Ya, baik. Jadi operator itu apa namanya menggunakan benchmark dari luar negeri. Ada studi dari konsultan internasional namanya Coleago. Mereka menyatakan bahwa regulatory cost itu yang baik itu memang di antara 5 sampai 10 agar 10% dari revenue, total revenue industri agar operator itu sustainability-nya terjaga sehingga nantinya industri telekomunikasi itu bisa memberikan layanan terus kepada masyarakat. Karena kalau sudah di atas 10% itu kemungkinan nanti tidak sustain industrinya, Pak Heru. Jadinya memang mereka itu menginginkan adanya pengurangan atau rasionalisasi yang mereka sebut sebagai insentif kepada industri agar terutama di BHP frekuensi. Kalau BHP frekuensi itu porsinya lumayan gede, jadinya mereka minta dikurangin sehingga nanti total regulatory cost-nya itu kurang dari 10% bagi mereka. Seperti itu Pak Heru mintanya mereka. Tapi itu valid ya Mas Leo ya, karena kalau kita lihat waktu itu pernah juga staf khusus Menkominfo ya menyatakan bahwa kalau operator telekomunikasi datang ke pemerintah, mereka mengaku rugi atau operasional cost-nya termasuk regulatory cost-nya berat gitu besar gitu. Sementara kalau bertemu dengan investor, mereka seolah bisnisnya itu masih untungnya besar dan masih menjanjikan. Ini yang benar yang mana kira-kira? Baik, ini memang perlu dicermati ini apa namanya. Tentunya kalau Pak Heru ini biasanya sudah familiar dengan apa namanya perilaku seperti ini gitu. Jadi ya kalau bagi kita bisa maklumi sesungguhnya dari operator ini karena mereka perlu apa namanya menjaga performa dari kinerja keuangan perusahaan dan itu semuanya kita juga apresiasi kepada teman-teman operator dengan segala upaya menjaga kinerja keuangan mereka sehingga mereka bisa menjaga EBITDA-nya tetap tinggi, kemudian apa namanya bisa melakukan efisiensi karena teman-teman operator itu effortnya luar biasa karena mereka sudah melakukan efisiensi yang cukup lumayan langkahnya lumayan besar seperti efisiensi mereka itu menjual menara jadi
aset-aset yang memberatkan, pemeliharaan menara segala macam itu mereka sudah dijual menara itu, mereka sekarang menyewa menara dari tower provider, dan juga ada beberapa penjualan aset seperti data center, seperti itu sudah mereka lakukan. Bahkan mungkin pengurangan apa namanya karyawan juga dilakukan gitu. Tetapi ada satu komponen cost yang tidak bisa mereka lakukan efisiensi, yaitu spektrum frekuensi dan regulatory cost ini, Pak Heru. Nah, terus apa upaya dari pemerintah, dari Kementerian Kominfo khususnya untuk kemudian bisa memperkecil regulatory cost atau mungkin sudah ada kajian-kajian terkait dengan insentif yang mungkin diberikan pada operator telekomunikasi. Baik, sekarang ini memang kita sedang melakukan kajian, Pak Heru, tentang insentif ini. Pertama, kita melakukan analisa terhadap laporan keuangan, revenue, segala macam dari operator ini, dan yang kita dapatkan beberapa finding yang cukup mengkhawatirkan adalah misalnya itu adalah operator itu kan butuh investasi setiap tahunnya untuk menjaga kinerja biar nanti nggak konjes segala macam, dan ternyata dari revenue dikurangi cost segala macam, earning after tax dikurangi pajak segala macam, itu cuma ada satu operator yang cukup atau dapat mengalokasikan capex-nya dari usahanya gitu. Dari 4 operator itu satu operator masih aman lah gitu. Tapi 3 operator itu tekor gitu. Capex atau investmentnya setiap tahunnya itu lebih besar daripada earning after tax-nya, sehingga mereka harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan capex-nya seperti apa gitu. Makanya tadi saya sebutkan ada jual menara kayak gitu, ada yang menambah hutang. Nah, yang kedua ternyata liabilities dari operator itu semakin lama semakin tinggi gitu. Hampir semua operator itu liabilities-nya sekarang sangat tinggi. Nah, itu jadi itu mengkhawatirkan gitu. Apalagi tantangan ke depan, Pak Heru, kan kita tahu kita belum punya 5G yang bagus. Kemudian kecepatan internet kita nomor 9 dari 11 negara ASEAN gitu, nomor 3 dari bawah. Jadinya itu tantangannya ke depan perlu kita pikirkan benar-benar agar operator itu memiliki atau mengembalikan kemampuan investasinya operator itu seperti apa. Nah, ini makanya kita membuka peluang diskusi dengan Kementerian Keuangan segala macam agar kita bisa memberikan rasionalisasi ataupun insentif kepada teman-teman operator. Kira-kira seperti itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Kominfo melalui kajiannya, Pak Heru. Nah, ini kalau misalnya dari kajian ini kira-kira setelah itu akan dilakukan apa nih, Mas Leon? Ya baik, kita sebenarnya kajian itu sudah mulai dari tahun lalu bersama operator. Kemudian kita apa namanya kita perbarui, kita perbaiki lagi, kita mantapkan data-data dukungnya. Kemudian nanti kita mau finalisasi, kemudian nanti kita akan sounding termasuk dengan apa namanya dari kajian ini kita akan usulkan menjadi salah satu item di Lenstranya Kominfo, karena kan ini pemerintahan baru. Jadi Kominfo mempunyai Lenstra baru. Idenya adalah salah satunya mengenai insentif ini nantinya masuk kepada Lenstra Kominfo, sehingga nanti mandatori untuk dilaksanakan program kerjanya oleh Kominfo untuk kedepannya, sehingga benar-benar bisa memberikan manfaat kepada industri. Nah, terkait dengan insentif itu sendiri, realnya kira-kira apa yang mungkin bisa diberikan pada operator telekomunikasi? Kan kalau kita lihat kan misalnya BHP Telekomunikasi 1,25% dari gross revenue gitu ya. USO 1,25% dari gross revenue. Kemudian untuk BHP Telekomunikasi 0,5, jadi udah 1,75% gitu ya. Kemudian Iya. belum lagi nanti BHP frekuensi. Nah, kira-kira apa yang kemudian sudah dikaji yang ini mungkin bisa diberikan sebagai insentif pada operator telekomunikasi nantinya? Iya, baik. Untuk yang masih bisa apa namanya di rasionalisasi adalah di BHP frekuensi ya Pak Heru, karena porsinya itu cukup gede, lumayan besar porsinya di antara BHP USO ataupun BHP TEL gitu. Jadi kita pengennya melakukan rasionalisasi karena kan sesuai dengan surat ATSI tahun lalu kepada Presiden itu mereka bilangnya minta rasionalisasi insentif berupa rasionalisasi BHP frekuensi. Kemudian di sini nanti kita masih rumuskan bagaimana nanti mekanismenya dalam bentuk apa, misalnya kayak gitu, pemotongannya seperti apa, rasionalisasinya seperti apa, itu nanti kita masih tetapi untuk urgensinya mudah-mudahan kita sudah sepakat kalau urgensinya ini perlu untuk dirasionalisasi atau dikurangi regulatory cost itu. Tetapi bagaimana cara menguranginya, nanti apakah akan ada apa namanya kompensasi atau timbal baliknya, bagaimana agar rasionalisasi itu efektif kepada peningkatan kualitas kepada masyarakat, itu perlu dilakukan diskusi lebih lanjut dengan operator, Pak Heru. Terkait biasanya kan kalau penerimaan negara kan terkait dengan Kementerian Keuangan. Nah, apakah sudah dilakukan satu diskusi dengan Kementerian Keuangan? Karena
Kalau nggak salah saya pernah baca di website dari Kementerian Keuangan malah dikatakan bahwa masih ada ruang untuk menaikkan dalam bentuk PNBP di Kementerian Kominfo. Ya, kita sudah beberapa kali diskusi dengan Kementerian Keuangan. Pada intinya, Kementerian Keuangan juga memahami kalau tantangan ke depan itu sangat besar dan juga nantinya regulatory cost dari sektor telekomunikasi itu juga cukup besar. Kementerian Keuangan juga memberikan ruang untuk apa namanya melakukan rasionalisasi. Memang dari Kementerian Keuangan perlu diyakinkan bahwa ini nanti dampaknya akan sangat positif kepada masyarakat dan ini mengenai timbal baliknya ini masih kita diskusikan antara Kominfo, Kementerian Keuangan, dan juga operator nantinya. Ya memang kita lihat bahwa pemerintahan Prabowo nantinya memiliki sebuah Dan target ya untuk pertumbuhan ekonomi di atas minimal 8%. Tentu kan ini merupakan sebuah target yang tidak mudah juga. Tapi di banyak negara salah satunya adalah pengembangan ekonomi digital gitu ya. Dan tentunya juga masalah infrastruktur dan masalah insentif nantinya juga menjadi hal yang ditunggu juga oleh para pemain telekomunikasi. Mungkin sebelum kita akhiri diskusi ini, Mas Leo, mungkin ada tambahan lagi? baik, terima kasih Pak Heru karena kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih karena saya juga dalam 2 bulan ini sedang diklat pelatihan kepemimpinan tingkat 2 dan saya mengerjakan kajian mengenai insentif ini sebagai proyek perubahan saya dan saya sangat apresiasi sekali kepada teman-teman operator, kepada teman-teman tim saya yang berjuang untuk melakukan analisa yang sangat mendalam terhadap laporan keuangan, kemudian industri, kemudian persaingan usaha segala macam. Dan nantinya mudah-mudahan kita bisa benar-benar mewujudkan memberikan insentif ini karena seperti yang Pak Heru sampaikan ada Astacita, ada FPJPN yang baru itu semuanya Indonesia Emas itu memerlukan transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola dan itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya jaringan infrastruktur TIK yang handal baik itu nanti jaringan fix maupun broadband. Kira-kira itu jadinya nanti saya berharap dari hasil kajian yang saya lakukan ini, dari tim saya yang lakukan ini nantinya ke depannya bisa diimplementasikan menjadi program prioritas atau Lenstra Kominfo dan bisa nantinya diimplementasikan untuk memberikan dampak yang positif kepada industri telekomunikasi di Indonesia. Oke, terima kasih Mas Leo. Semoga kajiannya bisa nanti betul-betul diterapkan dan menjadi bagian dari rencana strategis ya Kementerian Kominfo dan pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Sekali lagi, terima kasih. Sukses dengan pendidikan dan pelatihannya. Semoga menjadi yang terbaik. Baik, terima kasih Pak Heru. Ya, demikian episode kali ini yang tadi kita banyak membahas mengenai bagaimana nasib industri telekomunikasi dan juga kebutuhan akan insentif yang diberikan terhadap industri ini agar industri telekomunikasi Indonesia tetap bisa survive di masa-masa mendatang dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan tentunya pengembangan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Ya, terima kasih untuk warga digital yang telah menyaksikan tayangan ini dari awal hingga tayangan ini berakhir. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar channel ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi masyarakat yang lebih luas. Demikian, saya Heru Sutadi, pamit mundur dan kita jumpa kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.